bertemu lagi dengan aku Katiwi di Kanal Dongeng, Kanal KPK, Anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Aku masih ada nih di sini nih di Perpustakaan KPK, lantai 1, Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Aku mau ceritanya tentang dari daerah yang sangat jauh di Sumatera Barat. Ceritanya tentang seorang anak bernama Buyung Arai. Buyung Arai adalah seorang anak yang sangat rajin dan gemar sekali membantu. Apalagi dia sangat senang sekali untuk membantu kakeknya. Nah, Buyung Arai ini tinggal di Desa Silau, Sumatera Barat. Dia tinggal bersama sang kakek. Setiap hari Buyung Arai membantu sang kakek untuk mencari kayu bakar dan buah-buahan di hutan. Nah, dia juga sangat terkenal di antara penduduk desa dan desa-desa sekitarnya. Karena apa? Karena Buyung Arai punya seekor ayam jago bernama Koto. Si Koto ini adalah seekor ayam jago yang sangat kokoh dan suaranya sangat merdu. Kukuruyuk, kukuruyuk. Begitu bunyinya. Konon katanya kokokan dari si Koto bisa membangun orang-orang untuk bangun pagi. Nah, banyak sekali saudagar-saudagar kaya yang ingin memiliki Koto. Tapi Buyung Arai tidak mau memberikannya. Hai Buyung Arai, aku ingin membeli Koto. Coba, aku akan memberikanmu 5 keping emas. Tidak. Sepertinya itu terlalu murah untuk harga Koto. Aku akan memberikanmu 5 peti emas. Bagaimana? Hah? 5 peti emas? Banyak sekali. Tapi aku tidak mau menjual Koto. Koto adalah temanku yang sangat berharga. Dia adalah warisan kedua orang tuaku. Aduh, bagaimana sih kamu Buyung Arai? Bagaimana kalau aku berikan 10 peti emas? Tidak. Aku tetap tidak mau menjual Koto. Koto adalah temanku yang sangat berharga. Dia peninggalan dari orang tuaku. Dia adalah harta bendaku yang paling berharga. Nah, karena banyak sekali yang menawar dan Buyung Arai selalu menolak mereka. Nah, pada suatu hari ketika Buyung Arai selesai mencari kayu bakar dan buah-buahan di hutan, dia kembali ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, dia melihat sang kakek sedang terbaring sakit. Aduh, aku sakit. Aku tidak bisa bangun. Maafkan kakek ya. Tidak apa-apa kakek. Bagaimana kalau aku memanggilkanmu tabib agar kamu bisa sehat kembali? Aduh, tidak perlu cu. Aku besok juga akan sembuh. Tapi hari berganti hari, waktu berganti waktu. Kakek tidak kunjung sembuh juga. Buyung Arai pun semakin khawatir. Dia memanggil tabib desa. Dan ketika tabib desa memeriksanya, ternyata sang kakek menderita penyakit yang sangat parah. Dan mengharuskan Buyung Arai untuk membeli obat yang sangat mahal. Dia memberikan Buyung Arai resep. Nah, tapi Buyung Arai tidak mempunyai uang sama sekali. Dia bingung. Aduh, gimana ini aku harus membantu kakek ya? Bagaimana? Aku tidak punya uang, sedangkan hasil penjualan kayu dan buah-buahan tidak cukup untuk membeli obat bagi kakek. Aduh, aku harus bagaimana ya? Aku bingung sekali. Apa aku harus mencari pekerjaan ya? Tapi apa aku harus menjual Koto? Aduh, tidak. Aku tidak akan menjual Koto. Koto adalah temanku yang sangat berharga. Aku tidak akan menjual Koto. Mungkin aku harus bekerja lebih giat. Bagaimana ya? Aku akan keliling pasar dulu. Nah, ketika Buyung Arai keliling pasar, dia melihat banyak sekali orang-orang yang berdagang. Aduh, andai saja daganganku sebanyak mereka. Bagaimana ya? Tapi aku tidak punya banyak waktu mencari lebih banyak kayu bakar dan buah-buahan. Nanti siapa yang akan mengurus kakek di rumah jika aku terlalu lama mencari kayu bakar di hutan? Nah, ketika Buyung Arai sedang asik berkeliling pasar, terdengarlah sebuah kabar. Kabar apa ya kira-kira? Coba nanti kita lihat ya kabar apa sih yang didengar Buyung Arai setelah iklan berikut ini ya.
Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi. 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, adil. Berani! Anak Indonesia berani, jujur, hebat. Hai, bertemu lagi dengan aku Katiwi di Kanal Dongeng, Kanal KPK, Anak Indonesia Berani Jujur Hebat. Aku sedang bercerita tentang Buyung Arai yang sedang kebingungan mencari cara bagaimana membeli obat untuk sang kakek. Dia sedang berkeliling-keliling pasar untuk mencari ide. Nah, Buyung Arai ketika sedang berkeliling-keliling pasar, dia mendengar sebuah berita bahwa sang raja sedang mengadakan sayembara. Sayembara apa ya? Sayembara bagaimana caranya agar sang raja bisa bangun pagi dan tidak kesiangan lagi. Wah, sayembara yang unik ya. Ketika Buyung Arai mendengar sayembara tersebut, sepertinya aku harus mengikuti sayembara itu. Bagaimana ya? Aku mengikutinya. Aku harus tahu nih. Aku harus pergi ke istana dulu. Lalu pergilah Buyung Arai ke istana. Ternyata di istana sudah banyak sekali penduduk yang mengikuti sayembara. Ada yang membawa berbagai makanan, membawa berbagai obat-obatan, bahkan membawa juga ayam-ayam mereka. Ada juga yang membawa perlengkapan-perlengkapan agar sang raja bisa bangun lebih pagi dan tidak kesiangan lagi. Nah, dari sekian para peserta yang ikut, tidak ada yang berhasil. Lalu tibalah waktunya Buyung Arai menghadap sang raja. Mohon ampun sang raja, aku kesini untuk mengikuti sayembara. Kamu mau mengikuti sayembara? Apa yang kamu tawarkan agar aku bisa bangun pagi dan tidak kesiangan lagi? Maaf sang raja, aku tidak mempunyai apa-apa. Bagaimana bisa kamu tidak mempunyai apa-apa tapi mau mengikuti sayembara? Kamu mau pakai cara itu, ayam jagomu, si Koto, untuk membangunkan aku lebih pagi? Sepertinya tidak akan berhasil karena di istana sudah banyak sekali ayam-ayam jago yang lebih nyaring dari Koto, tapi mereka semua tidak berhasil membangunkan aku. Aku tetap saja bangun kesiangan. Maafkan aku raja, bukan Koto yang hamba sarankan untuk membangunkan hamba. Di belahan dunia sana, ada orang-orang yang mendengar kokokan ayam, tapi mereka tetap saja tertidur pulas. Ada juga di belahan bumi yang lain, mereka tidak pernah mendengar kokokan ayam, tapi mereka tetap bangun pagi. Bagaimana bisa? Mereka tidak mendengar kokokan ayam, tapi tetap terbangun. Mereka tidak bangun kesiangan. Tidak sang raja. Lalu bagaimana mereka bisa bangun? Sebenarnya bukan kokokan ayam yang membangunkan mereka, tapi rasa tanggung jawab yang mereka percaya bahwa jika mereka diberikan tugas, mereka harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Sehingga mereka harus bangun pagi sang raja. Mendengar hal itu, sang raja menjadi malu dan teringat akan tugas-tugasnya. Ternyata selama ini sepertinya aku kurang rasa bertanggung jawab untuk mengemban tugas-tugasku. Oleh karena kejujuran Buyung Arai, sang raja menghadiahkan banyak sekali peti emas untuknya. Dan akhirnya si Buyung Arai membawa pulang peti-peti emas tersebut dan dia bisa membeli obat sang kakek sehingga sang kakek pun menjadi sehat kembali. Semenjak saat itu juga sang raja selalu bangun pagi dan mengerjakan tugasnya lebih pagi lagi. Nah, terima kasih sudah menyimak cerita dari aku. Sampai bertemu lagi di dongeng-dongeng selanjutnya di Kanal Dongeng, Kanal KPK, Anak Indonesia Berani Jujur Hebat. Dadah.